Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muda-mudi Minang khususnya, yang non gelar umumnya, kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang berbagala di Minang. Penghulu, Datuk, Penito, Malin, Menteri di Balang. Karena orang-orang tersebutlah tokoh kapitalisme, kolonialisme, ya, oligarki di Minang. Tolong muda-mudi Minang, siapapun yang merasa haknya terbela, terutama para wanita dan anak-anak, tolong di-share video ini ya. Ini beberapa aib yang perlu diketahui oleh keturunan Minang. Ya, dalam perjalanan saya dari ke Sumbar 3 bulan, hampir tiap kabupaten saya mampir. Baik di Indropuro terlebih dahulu, itu Manderubiah di Indropuro itu pendusta. Untuk saudara-saudara dipahami, itu dusta besar. Baik itu pemakaman maupun rumah gadang, Lunang Selaut itu ya. Tuh, kalau di arah ke kotanya kabupaten itu masih kasus Pak Endra Joni dengan Bapak Yusumar itu. Dan Allah mulai membukakan aib dengan masuk masjid berbayar 5.000 per orang. Lagi viral kemarin kasusnya tuh. Ya. Pak Indropuro posisinya Painan. Kita beralih ke Pariaman. Ya. Di Pariaman itu ketua Elkam kota, Elkam kabupatennya goblok. Sampai-sampai beberapa ketua KAN mengaku kepada saya butuh kaderisasi. Sudah berapa tahun keberadaan? Ya, dan ke Pasaman itu Elkam provinsi dan Bakorkan itu berseteru. Ada suratnya dari gubernur untuk menegur beliau itu. Tapi dan gubernur Sumbar berpihak kepada Bakorkan DPMD karena instansi pemerintahan. Kenapa dia hajar Elkam? Karena Elkam tidak kendaraan politik lagi. Dan si Sayuti Datuk Rajo Pengulu 10 tahun dia menjadi ketua Elkam, dia juga cuma mengadu domba. Saya sendiri sudah melapor kepada dia. Sudah panjang perjalanan saya laporkan bukti. Tahu-tahu dia minta bukti tertulis. Setelah saya kantongi bukti tertulis 75 ketua KAN butuh kaderisasi, disuruh pula lagi saya menunggu seminggu. Dalam minggu ini saya sibuk, kata dia. Kurang ajarnya. Ya, berikut silakan saudara-saudari simak pula ketua Elkam yang baru, yang anak didik dari Elkam, dari Sayuti. Sayuti aja seperti itu. Mengadu domba dengan Peti Ambarlau, dualisme jabatan, dualisme gelar. Harusnya diusut lagi perbuatan dia yang mengadu domba selama ini. Sayuti Datuk Rajo Pengulu itu sekalian diproses manuver Dr. Andos Haji Fauzi Bahar MSI baru-baru ini. Ya. Tuh. Mana lagi? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu saking goblok. Dimanapun sejarah, dimanapun cerita Tambo, itu tetap ada bahasa Bukit Tinjau, Puci Tinjauan Gomba Agam. Jadi belum ada orang di Pagaruyung, orang di Agam sudah ramai. Saudara-saudari pikir orang tiba-tiba jatuh di Pagaruyung? Apa dia tidak melewati Agam dulu? Jangan goblok makanya. Mana karakter harimau Agam Anda sekalian? Dalam hal sejarah aja cemen. Paham tidak? Kalau mengaku luar nanti lebih tua 50 kota, 50 kotanya. Satu kota minimal 100 tahun. Sementara Pagaruyung baru ada tahun 1200. Coba hitung. Mana yang lebih tua 50 kota daripada Pagaruyung? Ya. Dan BPCB juga menganut sejarah dusta. Tidak ada diakui Pagaruyung sampai saat ini, baik Pari Taib, Sultan Taib maupun Mudan Baktiar.
Tetapi situs-situs destinasi wisata dia akui. Itu ulah kerja BPCB Sumbar. Dan Anda penghulu Datuk Penito Malin Monti Dubalang di Tanah Datar Pagaruyung, itu ulayat adat Anda atas nama Anda mereka menjadikan destinasi wisata. Otak kalian kemana? Dikelola siapa sekarang? Pemda kan? Dan di Mokaum maupun Sumetarap, Forum Kerapatan Adat di Mokaum maupun yang rekan yang ada di Sungai Terap itu tidak mengakui itu Persirauda Taib itu. BPCB pun setengah-setengah mengakui. Destinasi wisata diakui, tapi tokoh-tokohnya tidak. Dia pikir Aditya Warman itu leluhur siapa? Ranjinya ada sama mereka, dan itu adanya baru zaman Belanda. Raman Regen itu Pagaruyung yang itu. Lokasi Pagaruyung yang pertama kali dibakar Belanda bukan di Sinan. Ada 3 kali sebelumnya lokasi dan ada generasinya penerus sampai sekarang. Masih ingat nggak Ika Sumahamid atau Harun Zain atau Wazawar Anas? Zaman orang-orang itulah baru didirikan Pagaruyung. Sebelum itu tidak ada di situ. Dan apa pula hak kalian mempercayai makam 29 meter di Periangan itu? Miliaran itu dana pemugaran baru-baru ini. Mana lagi? Kalian di Payakumbuh jangan goblok. Untuk satu kota aja perlu 100 tahun. Belum ada orang mau tinggal tanah datar itu dulu. Tidak subur daerahnya. Banyak orang penganut yang lolosan dari orang menganut moksa. Ya, dan terutama daerah Padang Sibusu. Kalian naikkan tuh kisah Parang Basoso. Jangan mau dibodohi dengan penghilangan bukti sejarah dengan memunculkan cerita Adu Kabau. Tidak ada yang bisa membuktikan Adu Kabau. Anda ngapain aja selama ini dapat anggaran? Hah? Bangga-bangga tidak pakai akal kalian itu. Kalau bangga-bangga berhadapan dengan saya, bertatap muka langsung. Makati kalian biarin mendustai kalian. Anak-anak Unan berapa generasi dia bohongi. Belum lagi Yulpian Arzial dalam mengarang buku, belum lagi Muhammad Jamil. Mana bela diri kalian sebagai korban? Kalau ikhtiar saya pribadi boleh dicek. Tidak perlu kalian menempuh perjalanan jauh, sekian bulan, dana sekian, risiko macam-macam. Cukup dari layar scroll ke bawah. Dari 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Itu bukti nyata saya peduli. Paham? Tambah lagi di Solo. Di Solo saya ikut itu pengukuhan Muhammad Rusli Khatib Sulaiman sebagai ketua Elkam Kota. Setelah setahun ada penguruhan baru dinobatkan. Masih hidup waktu itu tuh Nyeka Elkam Agam lagi. Dan gobloknya apa? Coba kembangkan daya pikir. Itu yang dibawahi Khatib Pangulu semua. Kalian Pangulu Datuk otaknya mana? Mau kalian dibawahi oleh Khatib? Makanya ribut kalian dengan Kerapatan Adat Negari. Musibah timbul. 1001 penyakit, 700 penyakit. Kesbangpol dan Menkumham asal saja melegalitaskan. Terlalu banyak organisasi adat di Minang itu. Limbago Salapanang yang goblok semua orang-orangnya itu. Terus pemerintah ngapain pula lagi mengadakan tandingan DPMD provinsi, DPMN setiap kabupaten? Kalian ini mau ngapain kami? Para korban terasa enggak? Buya Jelita Patulo asal bicara, Buya Gusizal Gazahar asal bicara. Untuk dipahami ya, hukum Islam, ajaran Islam itu sudah tidak ada yang melakukan. Paham? Selain kalian cuma mengerjakan rukun per rukun, tunggang tunggi.
Dan itu nol pula kaderisasi, bimbingan hantaran 2 kelima syahadat sebagai landasan. Jangan dulu bicara ayat. Ini standarisasi Nur Alif. Apa kalian pernah melewati bimbingan hantaran Nur Alif sampai ya? Standarisasi menganut ajaran agama Islam, standarisasi Nur Alif, lurus ucapan dengan perbuatan. Sementara naskah Sumpah Jabatan Pengulu, Sumpah Saksi Adat Pengulu yang dirancang oleh Sayuti Datuk Raja Pengulu, itu tiap orang yang mengucapi murtad. Kenapa murtad? Karena seluruhnya melanggar apa-apa poin-poin sumpah. Dan yang dipertaruhkan itu 30 juz ayat suci Al-Quran, sebanyak bari di atas, sakano bari di bawah. Ditanya ke masing-masing kepala itu, bari di atas itu kalau kasroh, kalau patah, kalau tahu nggak kamu apa artinya itu? Kalau baris di bawahnya dulu mah patah kasroh. Itu baru alif, belum lagi standar ba. Jauh lagi kalian itu mau belajar ayat suci Al-Quran. Jangan cuma menjual-jual ayat Allah. Sesuai dengan pikiran Anda bicara terus Anda dapat uang, dapat popularitas. Terus yang melakukan siapa yang melakukan ajaran agama Islam itu? Jadi dipastikan di bawah tahun 1500 ajaran agama Islam sudah habis. Itu maksimal. Karena kalian tidak bisa menjawab siapa yang masih menganut, yang melakukan atau yang memberlakukan ajaran agama Islam sampai saat. Dan Islam itu ada hukumnya. Dan negara ini melanggar dan melarang hukum Islam. Coba mikir. Rumah sendiri aja kalau tidak punya aturan, tidak punya susunan, tidak punya hukum, jadi pasar rumah itu. Istri kalian bisa diperkosa bebas sama orang, anak kalian bisa bebas diperkosa sama orang. Begitu juga dengan negeri. Makanya nagari bapak gak undang, kampung bapak gak adat, negara bapak gak undang-undang. Hah? Dah masuk doh. Apa nala tinggi sesa tinggi langit nala galan tuan tu pengurus itu galai ko itu. Buktikan perbuatan. Aduh rencana jangka pendek, rencana jangka panjang jadi pengulu du. Hah? Harus baraja sejarah, hukum manawi, manajemen. Masuki konten gue mengerti sana tuh mah pun usul-usulan nembo. Nah daerah mah akan bawa bahasa sebuah cokile, dah mas raya, kan eki cuar Rizka tuh. Si Junjuang, Haji Syalo namo tuh menjadi ketua Elkam tuh pakak tuh mah paja tuh. Datuk Penduko Haji Epi Radisman pakak paja tuh mah. Barang dan lagi kayaknya. Mbak janjinya mulang, nanya pulang-pulang sampai kini dah basuh dan di kerajaan Jambulipo. Buat taruh cengenges kanciang tuh. Harusnya proses pajak tuh. Sampai yang kayaknya video kok. Tolong bapak-bapak anggota DPRD lah nak beres orang di bawah. Atau beku orang politiknya politik, lombek kacau ya tuh orang-orang go. Mode Mamarusi Khatib Sulaiman ini menjadi kendaraan dari Zulfian tuh. Zulfian gue penutup kadang. Buka lembaran ini ke panyai dulu sa periodenya kecilnya nyo. Tahu-tahu jadi pendua periode kan. Munafik na tuh datu ayo aji yo. Hah? Bipaka. Makanya mau lakukan uji kelayakan kakan sana masing-masing tuh mengaku kamu betul nak kami ndak paham ndak pandi. Balik go anggota ndak lu ada di kabupaten kami ndak ada tuh. Iko yang perlu disadari dan mudah-mudi. Awak mau ngelucuy karantau nagari nyo. Dusa nak budusio marasai deh nyo. Kalau mental ambo ndak usah nak taruh tanyo. Turun langsung ambo ke lapangan tuh. Apa nak lebih bare risiko di sana boleh tu lai. Tantangannya mati, ndak penjara doh, mati. Yang batete ya sana lai. Hah? Jadi muda-mudi harus sadar itu ulayat
masyarakat adat banyak masing-masing nagari secara detail. Kalau secara garis besar dari Indropuro tuh sampai ke Agam sampai ke Damansaraya itu nenek mama pemain tuh kerajo penguasa dan pengusaha. Harusnya hutan wilayah adat masyarakat ikonya kungkuang soalnya sungkahnya surang tuh. Bangkit oleh sana. Salamo masih ada la pasal 18B ayat 2. Penguatan dan pemajuan nilai-nilai adat dan budaya. Maka perlu sana lu pahami hukum, pahami sejarah, pahami maknawi, pahami manajemen tata kelola adat budaya dan adab dan agama. Tolong share sana, awak harus capek. Iko lah paga kabupaten, pacakak kabupaten, paga kabupaten, lah cakak negara, paga negara. Kemana sana? Harus awak perkuat, awak pertahankan NKRI go tuh. Hah? Tabui barang-barang nala tajua, bawa bayi utang tuh. Orang tuh nyo tahu awak ada barang, makanya bebas nyoba utang. Tapi ndak usah lah itu dibahas. Wah, bahaslah Minang nyo dulu. Nanado, pemerintahan Nanado di Minang. Ndak main hukum orang main-main kalah pakai proses orang tuh. Nggak main laporan. Angkusan koren ndak tahu hukum. Ada pasalnya mah berkas anak masalah laporan tuh ambo proses dulu tuh. Masih ada laporan ambo jembo. Ada pasalnya tuh ndak langsung ke pengadilan jodoh. Kalau yo lemaku ya ada pasal itu tuh berhak terdakwa tuh bertanya. Bah ko inyo ko ditangkok, bah ko inyo diproses. Dah sana lah caya negari go. Jangan pencitraan je lai. Data LGBT di sana. Prostitusi, warung-warung tua, warung-warung remang-remang. Nggak usah dibaca di sana. Sana cali lah di wilayah sana masing-masing. Nggak ada sanksi do. Catat sana. Indah ada ajaran agama Islam. Kalau ndak awak nama ngerajuan ndak ada orang nama ngerajuan do. Lagian ndak lu ada gini kok do. Setelah pakai cek tadi standar Nuralip juga habis gagal seduanya. Jangan kan standar rakyat le. Tunggang tunggi. Pahami ajaran agama Islam itu dipahami secara syariat, thariqah, hakikat, marifat baru berbuat. Tunggang tunggi itu syariat tuh, thariqahnya mana? Nah, di kerajuan syariat, di kerajuan bajalan jo thariqah tuh, baru sadar hakikatnya. Makanya bimbingan tadi kalimat fasada itu perlu. Iko baru mencari judul lah lambuang, ndak mau layani, mau blokir langsung. Dan komentar-komentar tak beres, baik di Facebook, baik di Instagram maupun di YouTube, ambo blokir langsung. Ndak menonton nanti, ndak komentar nanti. Jadi sebelum akun YouTube gue cair ya, silahkan sana download, silahkan sana copy paste dan share. Ambo nama tanggung jawab. Demi berbakti kepada leluhur, demi amar ma'ruf nahi mungkar wa hidup negeri ini, dan demi mempersiapkan landasan bagi keturunan yang mendatang. Lah sana simak dulu selengkapnya baru bertanya apa mau kasih.